Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohma Indayati dengan NIM 21211111322 dari kelas S3I. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dua tema. Tema yang pertama yaitu dasar pembentukan ilmu fikih siasah, dan tema yang kedua yaitu tentang sumber dan ruang lingkup fikih siasah. Baik, langsung saja kita masuk ke tema yang pertama, yaitu dasar pembentukan ilmu fikih siasah. Sebelum itu perlu diketahui tentang pengertian fikih dan siasah itu sendiri. Fikih seperangkat aturan hukum atau tata aturan yang menyangkut kegiatan dalam kehidupan manusia dalam berinteraksi, bertingkah laku, dan bersikap yang bersifat lahiriah dan amaliyah, yang merupakan hasil penalaran dan pemahaman yang mendalam terhadap syariah oleh para mujtahid berdasarkan pada dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan siasah sendiri berarti manajemen administrasi. Dalam lisan Al-Arab, siasat adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Al-Hambali berkata, siasah atau politik adalah semua tindakan yang dengannya manusia lebih dekat dengan kebaikan dan semakin jauh dari kerusakan, meskipun tindakan itu tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah SAW dan tidak ada wahyu Al-Quran yang turun tentangnya. Menurut Ibnu Al-Qayyim, siasah syariah harus bertumbuh kepada pola syariah. Maksudnya adalah semua pengendalian dan pengarahan umat harus diarahkan kepada moral dan politis yang dapat mengantarkan manusia sebagai warga negara ke dalam kehidupan yang adil, ramah, maslahah, dan hikmah. Pola yang berlawanan dari keadilan menjadi zalim, dari rahmat menjadi nikmat atau kutukan, dari maslahat menjadi mafsadat, dan dari hikmah menjadi sia-sia. Kita masuk ke tema yang kedua, yaitu tentang sumber dan ruang lingkup hukum visayah. Sebelum itu, kita bahas tentang sumber hukum visayah terlebih dahulu. Siasah syariah berorientasi pada nilai-nilai kewahyuan atau syariat atau model politik yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berlandaskan etika agama dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syariat dalam mengatur manusia hidup bermasyarakat dan bernegara. Wewenang membuat segala hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan, seperti pemerintah atau ulil amri. Karenanya, segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan siasi yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Ia wajib ditaati oleh masyarakat selama produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat. Bidang siasah syariah, prinsip-prinsip pokok yang menjadi acuan pengendalian dan pengarahan kehidupan umat bertumbuh pada rambu-rambu syariah. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip pokok dalam fikih secara umum pula. Rambu-rambu siasah syariah adalah yang pertama, dalil-dalil kulli, baik terhadap dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang kedua, maqasid al-syariah. Yang ketiga, semangat ajaran atau hikmat al-tashri'. Dan yang terakhir yaitu kaidah-kaidah kuliah fikih. Baik, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu ruang lingkup fikih siasah. Siasah syariah mengisyaratkan dua unsur penting yang berhubungan secara timbal balik atau kontrak sosial, yaitu penguasa atau yang mengatur dan rakyat atau warga negara. Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa siasah syariah mencakup objek berupa yang pertama, politik perundang-undangan atau siasah dusturiyah, yang meliputi pengkajian tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif. Yang kedua, politik luar negeri atau siasah dawliyah, itu meliputi hubungan keperdataan antar warga negara muslim dengan warga negara non-muslim yang berbeda kebangsaan, atau hukum perdata internasional. Hubungan diplomatik antar negara muslim dan non-muslim atau hubungan internasional. Yang ketiga, politik keuangan dan moneter atau siasah maliyah. Itu meliputi sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak publik, pajak, dan perbankan. Ini cukup sekian yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini tentang dua tema tadi. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Ayu ting ting beli minion. Thank you for everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.